keraguan rawi tersebut menjadikan hadis tersebut itu bertentangan atau memiliki makna yang ganda. Tapi di sini disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama para sahabat di salah satu sholat siang atau sore beliau. Kalau tidak zuhur ya sholat asar. Hanya rawi hadis ini yaitu Ibnu Sirin itu lupa dengan tegas. Ya, qala Ibnu Sirin berkata wasammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Abu Hurairah menyebutkan sih sholatnya tapi aku lupa. Itu kata Ibnu Sirin. Kita tahu Ibnu Sirin adalah salah satu sahabat besar, murid langsung dari Abu Hurairah dan juga murid langsung dari Imran bin Husain. Ibnu Sirin terkenal dengan sebutan orang yang sangat ahli dalam takbirur ru'ya, pakar tafsir mimpi. Itu adalah Ibnu Sirin. Ibnu Sirin kita ketahui juga adalah seorang importer yang sukses dan beliau banyak melakukan perdagangan transaksi itu ribuan dinar, bukan hanya puluhan atau ratusan. Tapi ribuan dinar. Kisah yang masyhur dari Ibnu Sirin adalah beliau pernah membeli minyak zaitun itu berdream impor. Suatu hari ketika beliau buka toko dan dream pertama dibuka, tong pertama dibuka, isinya ada bangkai tikus. Beliau kemudian memerintahkan pembantunya agar membuang semua minyak yang ada di gudang karena minyak tersebut diproduksi pada tempat yang sama. Itu salah satu zuhudnya Ibnu Sirin. Tapi namanya manusia pasti ada sifat lupa. Beliau mengatakan, aku lupa sholat apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Apakah sholat duhur ataukah sholat asar. Ini yang kita sebut dengan manusiawi. Jadi suatu saat, kalau saat Bapak mendengarkan ceramah seorang ustadz, lalu mengutip hadis, dia menyebutkan Sahih Muslim, ternyata ada di Sahih Bukhari, atau menyebutkan Sunan Abu Dawud, ternyata ada di Sunan Ibnu Majah, itu suatu hal yang biasa. Bukan karena kebodohan, tapi karena sifat manusia yang melekat kepada diri seseorang. Apalagi jika bahan bacaan yang dibaca sang ustadz itu dibacanya sekitar 10 tahun yang lalu. Itu bisa sangat terjadi bergeser. Qala beliau berkata, sholat bina rakaataini. Rasul sholat bersama kami cuma 2 rakaat. Summa sallama lalu Rasul salam. Jadi ceritanya di sholat asar atau sholat duhur ini Rasul sholat bersama para sahabat di Madinah. Di Masjid Nabawi, cuman 2 rakaat, lalu beliau salam. Faqama ila habasyah ma'rudah fil masjid. Kemudian beliau berdiri menuju kepada sebuah kayu yang melintang di masjid, bukan melintang tegak tapi melintang melintang bukan tegak ke atas tapi ke bawah melintang. Fattaka alaiha, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar di kayu tersebut. Ka'annahu ghadbanun, seakan-akan Nabi itu marah. Tetapi para perawi hadis menyebutkan Nabi tidak marah, tapi seakan-akan. Kenapa? Karena nggak ada sebab kemarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para perawi hadis menyebutkan bahwa Nabi sedang berpikir keras, berpikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang sifat Allah, tentang keagungan Allah. Itu difikirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu menangkupkan kedua tangannya dan meletakkan punggung tangan yang kiri di pipi yang kanan. Ini oleh Al-Bukhari, hadis ini ditaruh di bab yang menjelaskan tentang tasbikul asabi' fil masjid. Ada yang mengatakan tasbikul asabi' itu begini nih, dilipat. Kemudian begini. Nah, bagaimana hukumnya tasbikul asabi' fil masjid? Boleh sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Akan tetapi beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan tasbih dengan kemudian kita duduk duduk yang seperti seperti duduknya anjing, itu disebutkan oleh fikih Syafi'i hukumnya makruh. Tetapi pada hakikatnya tasbihul asabi' semacam ini, menganyam seperti ini itu boleh. Sebab Nabi di dalam masjid ketika beliau selesai sholat kemudian menangkupkan tasbih menganyamnya lalu kemudian meletakkannya di pipi beliau seakan-akan beliau sedang marah. Nah, wa wadu'ah khaddahu al-aiman ala dhahri kaffai al-yusra, tadi beliau meletakkan pipinya yang kanan di punggung telapak tangannya yang kiri. Wa kharajatis syara'anu min abwabil masjid. Lalu keluarlah orang-orang yang salam bersama Nabi, karena kata as-sara'an diterangkan dalam syarah hadisnya adalah alladzina yahrujuna bi mujarradi salamil imam,
yaitu orang yang keluar karena salamnya imam. Karena imam salam, dia keluar juga. Dia bingung. Ini orang-orang yang tadi salam bersama Nabi bingung. Lah, ini apa maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat cuma 2 rakaat? Faqalu, maka mereka berkata, surat as-salatu, apakah sholatnya ini qashar? Karena mereka memahami kalau sholat 2 rakaat itu qashar. Tapi mereka juga paham bahwa qashar itu dilakukan pada saat safar saja. Bahkan orang sakit tidak boleh mengqashar. Bahkan Nabi juga tidak boleh mengqashar tidak pernah mengqashar kecuali dalam keadaan safar. Maka ketika para sahabat melihat hal baru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat bertanya-tanya. Supaya tidak terjadi suudzon, beliau bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau dapati Nabi dalam keadaan berpikir keras. Ini yang menunjukkan bahwa jika ada seorang ustadz menyampaikan suatu ceramah, suatu hadis, suatu bahasan, antum belum paham secara betul, maka bertanyalah yang detail kepada ustadz tersebut. Jangan direka-reka, jangan dipahamin sendiri, jangan dihayal-hayalin sendiri, sehingga kemudian antum mendapat pemahaman yang keliru dari apa yang disampaikan oleh sang ustadz. Ini contoh. Sahabat itu kalau mendapat sesuatu yang beliau tidak pahami, konfirmasi langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga merupakan salah satu fadilah kita bermajelis taklim. Bisa mengkonfirmasi pemahaman. Beda kalau kita ngaji di YouTube atau ngaji di rekaman dan sebagainya, kita tidak bisa mengkonfirmasi pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan guru kita. Ini harus dicatat. Itulah bedanya bermajelis dengan tidak bermajelis. Nah, sahabat bertanya, aqsuratis salat, apakah salatnya itu tadi qashar? Wa fil qaumi, di tengah kaum tersebut ada Abu Bakrin wa Umaru. Ada Abu Bakar dan Umar. Fahabahu ayukallimah, tapi beliau itu haibah, takutlah bahasa kita itu, segen untuk bertanya kepada Nabi. Kenapa? Karena dua manusia utama ini memang keimanannya luar biasa. Rasa haibahnya mengalahkan rasa penasarannya. Ya, rasa haibahnya, segannya kepada Nabi itu mengalahkan rasa penasarannya. Tapi kemudian wafil qaumi rajulun fi sholati fi yadihi tulun yuqalu lahu dzul yadain. Di kaum tersebut ada seseorang yang tangannya panjang yang namanya dzul yadain. Dzul yadain dari namanya adalah Hirbaq, ya, dari Bani Mu'ib, ya. Ada yang mengatakan namanya adalah Al-Amru dan sebagainya, tapi para ulama mengatakan nama yang masyhur adalah Hirbaq. Hirbaq adalah nama dari dzul yadain. Orang yang memiliki tangan lebih panjang daripada tangan normal, begitu. Faqalu, kemudian qala ya Rasulullah, dia bertanya langsung, ya Rasulullah, anasita am qasuratis salatu? Engkau lupa ataukah salatnya memang qashar? Ini konfirmasi. Tadi para sahabat kasak kusuk dulu, lalu kemudian ada yang mengkonfirmasi namanya dzul yadain. Apakah Nabi murka? Enggak, Nabi itu suka. Kalau kemudian para sahabat menanyakan sesuatu hukum agama, Nabi itu suka. Maka Nabi mengatakan, qala lam ansa, aku enggak lupa secara sengaja. Maksudnya, apakah Nabi itu bisa lupa? Bisa. Pendapat jumhur yang dipegang oleh para ulama, Rasulullah itu juga bisa lupa. Al-Imam An-Nawawi menegaskan bahwa lupanya Nabi tidak memberikan cacat kenabiannya. Kenapa? Justru menjadi syariat bagi kita bahwa kalau melaksanakan sholat lupa, itu ada tata caranya. Coba bayangkan kalau Nabi tidak pernah lupa. Sementara kita yang bukan Nabi lupa mulu. Nah, apakah kemudian repot kalau kita menjalankan sholat tanpa ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini beliau mengatakan ansa itu bukan berarti tidak pernah lupa. Aku tidak lupa dalam arti tidak menyengaja lupa, begitu. Walam tuksor dan juga tidak qashar, nggak lupa nggak qashar. Nah, akhirnya kemudian faqala dzul yadain berkata, agama yaqulu dzul yadain. Faqala maka Nabi pun berkata, agama yaqulu dzul yadain. Apakah kalian juga berpendapat sama dengan dzul yadain? Qalu, para sahabat menjawab, na'am, betul. Fataqaddama, lalu Nabi maju, fasalla ma taraka, dan beliau salat menggenapi apa yang beliau tinggalkan.
Beliau maju ke pengimaman lagi, ke mihrab, langsung Allahu Akbar. Beliau sholat dari yang ditinggalkan. Karena zuhur atau asar itu 4 rakaat, berarti beliau menambah 2 rakaat. Ya, summa sallama, kemudian beliau salam. Sampai sini dulu. Bahwa jika kita mengalami hal yang semacam ini dan suatu saat pasti ada di antara kita yang mengalami. Al-Fakir sendiri, saya sendiri itu pernah mengalaminya ketika jadi masbuk. Asalnya jadi masbuk, kemudian sholatnya sholat maghrib. Pada saat itu, tiba-tiba pas imam salam, saya ikut salam. Saya lupa kalau jadi masbuk. Kemudian teman sebelah saya itu mengingatkan, Ustadz kurang 1 rakaat. Saya kemudian takbir nambahin 1 rakaat, lalu kemudian melaksanakan salam. Karena itulah yang diajarkan Nabi SAW. Lah, summa kabbara wa sajada, kemudian beliau bertakbir lagi lalu sujud. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar, sujud. Untuk apa? Sujud sahwi. Jadi kalau kita memahami, Pak, sujud sahwi itu ada 2 macam. Yang pertama sujud sahwi kalau kita lupa rokaat, lupa bilangan rokaat dan itu belum salam. Misalnya contoh, ini 2 apa 3 ya, maka yang kita ambil harus 2 karena yang 2 itu yakin sementara 3 itu ragu. Lalu kemudian kita tambahi, apa yang kita lakukan? Sujud sahwi qubailis salam, sebelum salam. Ketika kita selesai membaca doa misalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mau salam, kita sujud sahwi baru kemudian salam. Itu kalau posisinya dia lupa bilangan rakaat atau lupa apapun yang di dalam sholat. Dia belum keluar sholat. Yang kedua, sujud sahwi yang dilakukan ketika orang tersebut sudah salam. Dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kurang 2. Oh, bener nggak? Bener. Nanya sama sampingnya, bener nggak saya kurang 2? Bener. Kemudian takbir, sholat, tanpa sujud sahwi, langsung salam. Habis itu takbir lagi untuk melaksanakan sujud sahwi setelah salam. Itu yang kemudian dikemukakan oleh para ulama. Perbedaannya adalah dalam mazhab Syafi'i tidak ada salam kedua, cukup salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian sujud selesai, sujud 2 kali kemudian selesai. Mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik harus salam kedua karena salam pertama tidak cukup. Kok bisa beda pendapat nih? Yang beda pendapat itu dari hadis ini. Saya baca pelan-pelan. Summa kabbaro, kemudian Nabi bertakbir wasajada misla sujudi au atwala. Beliau kemudian bersujud sebagaimana sujudnya yang biasa atau lebih panjang. Apa yang dibaca dalam sujud sahwi tidak ada ya, sebagaimana sujud kita biasa. Subhana rabbiyal a'la, atau boleh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir, atau membaca tasbih. Ingat, sujud itu tempatnya tasbih, baca tasbih. Kenapa? Karena dia lupa, maka baca tasbihnya lebih banyak Nabi SAW, maka lebih panjang durasinya. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, artinya duduk di antara 2 sujud, wa kabbara, dan beliau takbir. Summa kabbara, kemudian beliau takbir lagi, wasajada misla sujudi au atwala, dan beliau bersujud seperti sujud yang semula atau lebih panjang lagi. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir. Farubama sa'aluhu summa sallama. Kemudian para sahabat pada bertanya, para muridnya Ibnu Sirin pada bertanya kepada Ibnu Sirin. Tsumma sallama, kemudian beliau apakah salam? Ini yang saya baca di dalam Syarah Sahih Bukhari, dikatakan bahwa Abu Hurairah maupun Imran bin Husain itu tidak menginformasikan kepada Ibnu Sirin bahwa Rasulullah salam. Jadi sampai kepada summa rafa'a ra'sahu wa kabbara, berhenti di situ hadisnya. Tidak disebutkan apakah salam apa tidak. Namun Ibnu Sirin ditanya oleh murid-muridnya, apakah Nabi salam lagi? Begitu. Fayaqulu. Kemudian Ibnu Sirin berkata, nubitu anna Imran bin Husain qala tsumma sallama. Aku diberi informasi. Berarti kalau begitu, Ibnu Sirin tidak mendengar langsung dari Imran bin Husain gurunya.
tapi diberitahu temannya yang menjadi murid dari Imran bin Husain, maka redaksinya nubitu, aku diberitahu, diberi informasi, bukan sami'tu, aku mendengar, bukan. Aku diberi informasi. Siapa yang memberikan informasi? Tentu bukan Imran bin Husain. Karena redaksinya, aku diberi informasi, sesungguhnya Imran bin Husain itu berkata, summa sallama, lalu kemudian beliau salam. Yang memberikan informasi ini orang ketiga, murid daripada Imran bin Husain juga. Intermezzo, Imran bin Husain ini merupakan seorang sahabat utama yang memiliki keistimewaan beliau ketika sakit sampai wafatnya selalu dikunjungi malaikat setiap harinya. Itu ada di dalam kitab Hayatus Sahabah, Karamatus Sahabah, ada di dalam Sahih Muslim. Kalau saya tidak salah ingat Sahih Muslim. Beliau itu sakit lumpuh. Saking lamanya sampai kemudian punggungnya ini luka dan ranjangnya jebol. Suatu saat beliau selalu dikunjungi malaikat. Suatu saat beliau ingin berobat dengan kai, dipanasin punggungnya dengan api. Ketika beliau berobat dengan kai, malaikat tidak jadi jenguk. Maka kemudian beliau berkata, sudah, nggak usah diobatin saya. Lalu setiap hari sampai wafat beliau dikunjungi malaikat. Kata beliau, tidak ada kegembiraan yang melebihi dikunjungi para malaikat setiap hari. Itu Imran bin Husain, sahabat Nabi SAW. Itu yang mengatakan summa sallama, kemudian beliau salam. Inilah yang dipakai oleh madhab Hanafi dan madhab Malik, bahwa setelah sujud sahwi itu melaksanakan salam lagi. Kenapa? Di sini dikatakan walam yaktafi bil awal, tidak cukup dengan salam yang pertama, tetapi harus dengan salam yang kedua. Itu kata Al-Imam Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Itu selesai pembahasan hadis Imran bin Husain. Hadis yang kedua yang akan saya baca. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi, ketika kamu salah satu di antara kalian sholat menghadap sesuatu yang menghalangi kalian dari orang lewat, yang disebut sutroh. Kalau kalian sholat depan Anda sutroh, fa'arada ahadun ayyajtazza baina yadayhi, tiba-tiba kamu melihat seseorang pengen melewat di depannya, yaitu antara sutroh dan dirinya, falyadfa'hu, maka hendaklah ia menolaknya. Fa'in aba, kalau dia bandel, falyuqatilhu, hendaklah ia menolaknya dengan keras. Yuqatilu jangan diartikan memeranginya atau membunuhnya atau jotosin atau gaplok, enggak, tetapi dimaknai oleh para ulama hadis adalah falyadfa'hu asyaddu minal awal. Jadi menolaknya dengan lebih keras lagi. Fa innama huwa syaitan, maka sesungguhnya dia adalah syaitan. Ceritanya begini. Ini ada asbabul wurudnya. Asbabul wurud kenapa Abu Sa'id Al-Khudri berkata demikian. Pada suatu hari di hari Jumat, Abu Sa'id Al-Khudri sedang melaksanakan sholat. Sholat sunnah tentunya, bukan sholat Jumat. Tiba-tiba ada seseorang pengen lewat di depan beliau dan sutroh beliau. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri melarangnya. Orang ini tetap mau lewat, dilarang lebih keras oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah dilarang dengan keras, orang ini marah, maki-maki dengan keras suaranya, sehingga datanglah persoalan ini, sampailah persoalan ini kepada Khalifah Marwan. Dipanggillah Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi ini, bersama dengan pemuda yang tadi marah-marah. Kemudian Khalifah Marwan berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Ayyu fil Islam ya Abu Sa'id?" Apakah ini ada di dalam Islam wahai Abu Sa'id? Karena Abu Sa'id merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang utama, perawi hadis yang handal. Kemudian beliau berkata, "Qala sami'tun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam." Aku mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Tatkala kalian sholat menghadap sesuatu yang menghalanginya dari orang yang lewat. Menegakkan sutroh itu hukumnya sunnah menurut madhab Syafi'i, menurut madhab Ahmad bin Hambal, tapi mandub
menurut pendapatnya Al-Imam Malik bin Anas. Menegakkan sutroh. Dan ingat, sholat menghalangi orang yang lewat di depan kita itu jika kita menegakkan sutroh. Kalau kita tidak membuat sutroh, sholat yang penting sholat misalnya, sholat sunnah ngadepnya, ini masih lowang tapi masih di belakang. Lalu ada orang lewat di depannya, orang lewat di depannya begitu, maka itu tidak dianjurkan untuk menahannya, menolaknya, bahkan makruh hukumnya oleh para ulama. Makruh. Karena dia tidak menegakkan sutroh. Dan orang yang lewat juga nggak haram. Karena dia tidak menegakkan sutroh. Kalau dia sudah menegakkan sutroh, ini tidak wajib ya, nggak wajib. Sunnah. Kalau kemudian kita menegakkan sutroh, lalu ada orang lewat di depan kita, antara kita dan sutroh, itu haram hukumnya. Lewat di situ haram. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari juga dalam riwayat yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamul mar baina yadayil musallim madza alaihi minal ismi, lakana alayya kafi arba'ina harifan." Ya, khairan lahu min ayyamur baina yadayhi. Kalau orang yang lewat di antara di depan orang yang sholat tahu dosa yang ia terima jika melakukan itu, pastilah berdiri menunggu orang yang sholat 40 tahun itu lebih bagus dibanding dengan melewati orang yang melaksanakan sholat. 40 tahun loh Pak. Apalagi ya, hanya sekedar semenit nunggu orang yang sholat selesai gitu. Tunggu saja, berdiri saja tungguin. Jangan sampai lewat jika dia menegakkan sutroh. Kalau tidak, ya tidak. Maka di sini dikatakan fa'in sholla ila ghairi sutratin fala yutlabu ad-daf'u li adami hurmatil murur bal huwa makruhun au khilaful aula. Kalau ada orang sholat tanpa sutroh, maka dia tidak dianjurkan untuk menahan orang yang lewat karena nggak haram lewat di depannya. Ya, nggak haram. Bahkan hukumnya makruh atau khilaful aula. Jadi ini yang harus kemudian kita dasari. Terus kata falyadfa'hu, hendaklah ia menolak dengan lembut. Atau bahkan para ulama menyebutkan bil isarah, dengan isarah. Menolaknya ketika dia mau lewat cuman isarah begini, atau sekedar jangan kemudian langsung tarik kerah bajunya atau ditoyor kepalanya, jangan, tetapi menarik dengan lembut. Kalau dia bangkang, kita boleh dengan keras, ya, yuqatilhu itu melarang dengan keras supaya nggak lewat. Kenapa? Fa innahu syaitan, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Para ulama menyebutkan apakah ini syaitan maksudnya adalah majazi atau hakiki. Beda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan majazi, sebab orang tersebut ketika lewat, dia mengganggu sholat yang bersangkutan. Maka itu mirip setan. Ada yang mengatakan itu setan hakiki. Kenapa? Di dalam Quran disebutkan syaitan ada dua jenis. Syayatinul jinni wal insi. Setan jin dan setan manusia. Maka orang yang lewat di depan orang yang sholat itu pada hakikatnya adalah setan. Karena kata Imam Suyuti, asy-syaitanu huwa kullu ismi atin. Syaitan adalah setiap nama yang membangkang, tidak patuh, itu yang disebut dengan syaitan. Ya, ini maka kemudian disuruh untuk menolak. Dan itu tidak dipahami betul-betul memerangi. Artinya ketika selesai lalu kemudian kita tonjokin orangnya. Di dalam kitab ini dilarang yang semacam itu. Tidak ada satupun sahabat, tabi'in, para ulama salafun saleh yang mengartikan kata yuqatil di situ adalah diperangi atau kemudian disamperin ketika selesai salat, nggak ada. Tapi ditolak dengan keras. Inilah salah satu faedah kita belajar hadis dengan sarahnya, dengan para ulama. Kalau tidak, maka kita akan mengartikannya dengan terjemahan semata, lalu kita berhalusinasi dalam pikiran kita. Kalau ada orang lewat, ya kita perangi, kita tonjok, kita piting, kita selengkat dan sebagainya, seakan-akan itu boleh, padahal itu tidak boleh. Bahkan madhab Syafi'i dalam hal ini Imam Nawawi menegaskan, ketika menolak dengan keras itu tidak boleh melakukan dengan 3 kali gerakan yang berturut-turut. Kalau dia melakukan gerakan 3 kali berturut-turut, hukumnya batal sholatnya versi madhab Asy-Syafi'i. Ada orang lewat misalnya, udah itu batal. Atau dia ngomong, maka dia bisa batal sholatnya. Saya rasa begitu, nggak usah panjang lebar ya, karena suasananya puasa. Ya, suasana puasa itu kalau dengerinnya agak ngantuk-ngantuk dikit, apalagi di taman surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman agama yang baik, yang benar,
Ya, menegakkan sutroh itu sunnah. Sunnah, tapi itu artinya kalau sunnah berarti dilakukan dengan baik. Di zaman Nabi, ini kita ngomong bahwa para sahabat itu ketika dia melaksanakan sholat, dia mencari sutroh. Sutroh beliau itu biasanya tembok, ya, dinding, ataupun tiang. Beliau melaksanakan seperti itu. Orang zaman sekarang kreatif, sutroh dibikin seperti papan. Tidak apa-apa, tetapi jangan dipaksakan bahwa itu harus demikian. Karena sutroh di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya tidak disebutkan seperti itu. Hanya saja para sahabat ketika mau melaksanakan sholat, beliau membuat sutroh, bisa dinding ketika paling depan, atau kemudian kalau berjamaah itu adalah punggung daripada soft di depannya, atau kemudian nyari tiang dan sebagainya dan sebagainya. Kalau memang tidak ada, baru mereka menegakkan tongkat ditegakkan, atau kemudian menegakkan sesuatu dan sebagainya. Lalu apakah boleh dengan garis? Dalam mazhab Syafi'i boleh dengan garis, dalam mazhab Malik nggak boleh, sebab tidak ada syariat Rasulullah memerintahkan pakai dengan garis. Itu disebut seperti itu. Sajadah menurut para ulama disebut sebagai sutroh. Maka kalau ada orang kita sholat pakai sajadah, orang melangkainya, maka itu hukumnya haram. Ini supaya kita mengerti betul hukumnya. Tapi kalau dia tidak pakai sutroh, ya kita santai. Kenapa? Wong dia sendiri yang salah. Apalagi udah nggak pakai sutroh, depan pintu lagi. Seperti itu. Itu namanya yang sholat agak kurang sedikit tahu diri. Ya, sholat sunnahnya ya maksudnya. Kalau sholat wajib kan dia nggak bisa milih. Sholat sunnahnya depan pintu. Maka lebih baik kita menegakkan sutroh dengan cara cari tempat-tempat yang ada sutrohnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan hafal majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.